Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Para petani muda dan petani Indonesia tetap selalu semangat dan berusaha demi kepentingan bangsa. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai tentang budidaya kemangi. Jadi pada dasarnya dalam budidaya tanaman apapun itu ya itu kurang lebih sama, hanya beberapa tanaman yang membutuhkan teknik tertentu kan semacam itu. Dan yang jelas dalam proses budidayanya itu kita perlakukan, kalau untuk tanaman kemangi ini itu hampir sama dengan budidaya lainnya, yaitu kita lakukan dengan cara yang pertama pengolahan lahan. Jadi langkah pertama dalam membudidayakan kemangi itu pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan itu sendiri dilakukan dengan cara membolak-balikkan tanah ya, kita beri pupuk kandang dan lain sebagainya. Nah, itu nanti lebih kita bahas lagi ya. Pengolahan lahannya itu kita nantinya rencana akan mengolah lahan yang bekas ini, bekas tanaman cabai dan ada tanaman kemanginya, itu nanti kita olah lagi, kita pergunakan untuk budidaya kemangi. Nah, satu pengolahan lahan. Yang kedua yaitu melakukan proses persemaian ataupun proses persemaian dan pembibitan. Nah, kan bisa lihat di depan kami di proses persemaian dan pembibitan ini, benih kemangi seusia 5 hari sudah muncul kayak gini ya kawan-kawan. Muncul daun lembaga kecil-kecil sudah pada mulai tumbuh. Itu menandakan benih kemangi tumbuh hidup dan nantinya akan dirawat secara terus-menerus dan hingga benih tersebut siap menjadi tanaman yang siap tanam. Itu langkah kedua dalam budidaya kemangi setelah pengolahan persemaian. Lalu langkah yang ketiga yaitu penanaman. Nah, jadi dari pengolahan lahan tadi pastinya lahan dibiarkan terlebih dahulu beberapa hari ya, agar penyakit dan lain sebagainya bisa hilang. Itu setelah dibiarkan beberapa hari lahan tersebut dibentuk. Ketika sudah terbentuk dengan baik, ketika tanaman kemangi ya yang sudah menjadi bibit itu sudah siap ditanam. Nah, contohnya kayak yang di depan saya kayak gini. Nah, itu nanti agak lebih besar sedikit ya. Nah, itu siap ditanam. Barulah nantinya pengolahan lahannya yang sudah diolah tersebut nanti kita tanami dengan bibit kemangi tersebut. Penanamannya jaraknya kalau kami rencananya kurang lebih 1 kilan ya kan kayak gini, kurang lebih ya 20 cm ya atau lebih, tergantung kawan-kawan ya. 30 cm hingga 40 cm juga bisa kan kawan, tapi kami lebih condong atau lebih terfokuskan untuk ke 30 cm ya kan kawan. 20 hingga 30 cm itu kita tanami satu bibit kemangi semacam itu. Dan nantinya setelah penanaman tersebut dilanjutkan proses berikutnya yaitu perawatan. Nah, proses perawatan itu proses yang sering kita bahas dalam video-video ya. Yang pertama, perawatan itu meliputi 3. Yang pertama adalah melakukan pemupukan. Yang kedua adalah melakukan perawatan di sekitar tempat budidaya kemangi atau tanaman itu tumbuh, yaitu perawatan pembersihan gulma. Yang ketiga adalah pengendalian hama dan penyakit. Nah, ini adalah 3 pokok besar dalam proses perawatan. Nanti biasanya ada pembubunan dan lain sebagainya. Tapi kalau kemangi kami lebih memokokkan, lebih pokoknya ada 3, yaitu adalah, kembali lagi saya ulangi, yaitu adalah pemupukan, yang kedua yaitu pembersihan gulma, dan yang ketiga adalah pengendalian hama dan penyakit. Nah,
Pemupukan itu sendiri nantinya untuk menambah unsur hara pada tanaman kemangi ya, untuk memenuhi kebutuhan unsur haranya. Yang kedua yaitu adalah pembersihan gulma. Gulma itu adalah tanaman yang tidak diinginkan nanti daripada menyerap makanan yang ada di sekitar tanaman kemangi, makanan yang ada di sekitar tanaman kemangi dan kemangi kekurangan. Nah, alangkah baiknya kita bersihkan. Di sisi lain juga untuk mengurangi gangguan ya terhadap tanaman kemangi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit itu sendiri kita kendalikan agar tanaman kemangi kita dalam kondisi yang sehat, performanya bagus, dan yang jelas kita bisa memperoleh hasil yang maksimal semacam itu. Dan yang jelas ketika pengendalian hama penyakit ini jangan terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan juga tidak bagus, disebabkan nanti hama dan penyakit itu bisa pada tahan terhadap racun yang diberikan kepada si hama maupun penyakit tersebut. Maka dari itu kendalikanlah mereka dalam kondisi yang sangat kritis. Tanaman itu ya istilahnya kalau diperhitungkan sudah merugi lah semacam itu, baru kawan-kawan bisa mengendalikan ya. Tapi kalau untuk kemangi sendiri paling pol hamanya itu yang saya ketahui adalah ulat. Nah, ulat itu disebabkan oleh kupu-kupu kawan-kawan, kupu-kupu yang bertelur menjadi ulat. Nah, ulat itu biasanya makan makanan daun kemangi. Tapi alhamdulillah untuk saat ini tanaman kemangi kita cukup bagus, dan ya untuk hama tersebut saya rasa masih tidak perlulah dilakukan pengendalian semacam itu kan kawan. Dan yang jelas itu kita lakukan setelah perawatan, kita lakukan secara berkala, barulah nanti tiba masanya panen kita lakukan proses pemanenan. Pemanenan itu sendiri dilakukan setiap 1 minggu sekali. Itu jika performa kemangi bagus ya, yaitu seminggu sekali, itu udah luar biasa sekali. Dan jika kurang bagus, kami biasanya menunggu kemangi tersebut hingga siap atau layak dipanen semacam itu. Nah, setelah pemanenan itu pastinya kan kawan berikan treatment untuk perawatan ya, agar kemangi hasilnya tetap stabil dan performanya bagus. Nanti kemangi ini biasanya setelah ditanam dan dipanen itu mereka nantinya bisa bertahan kurang lebih 3 bulan. Jadi kawan-kawan setelah melakukan penanaman, kawan-kawan perhitungkan 1 bulan sebelum kemangi itu mati atau kemangi itu tidak produktif lagi atau kurang produktif, tidak sesuai dengan biaya produksinya, itu nantinya kawan-kawan lebih baiknya 1 bulan sebelum dilakukan proses pergantian atau peremajaan kan kawan lebih baik menyemai atau membibitkan kembali semacam ini. Nah, pengalaman kami kemarin, salahnya kami adalah kami belum terlalu siap ya kan kawan, belum terlalu siap ya. Pada akhirnya kami melakukan pembibitan agak mundur dan membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu bibit kemangi ini kan kawan. Dan di sisi lain kami tidak siap karena apa? Karena benih yang kita miliki itu kehabisan kan kawan dalam membudidayakan ini. Nah, kedepannya kita juga akan produksi benih sendiri, dan disambi menunggu si bibit ini tumbuh dengan bagus, baik, siap tanam, itu kita tanaman kemangi yang sebelumnya itu kita pergunakan sebagai bibit ya, produksi bibit. Jadi kalau kalian bisa lihat ini mungkin budidaya yang selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah melakukan pembibitan sendiri ya.
Jadi tanaman kemangi itu ya kawan-kawan, kalau sudah tua itu mereka akan melakukan namanya masa generatif, di mana mereka masa berkembang biak, dan disitulah tanaman kemangi akan mengeluarkan bunga. Meskipun kawan-kawan pangkas berulang kali, kalau sudah masanya mereka tetap mengeluarkan bunga dan produktivitas daunnya akan menurun, sehingga tanaman kemangi tersebut akan berbunga semacam ini ya, berbunga semacam ini. Kalian bisa lihat nanti ini akan menghasilkan benih atau benih ya, mohon maaf, biji benih atau biji yang bisa kalian manfaatkan untuk proses pembibitan berikutnya kawan-kawan, semacam itu. Dan inilah keuntungan kita ya ketika membudidayakan kemangi. Bijinya ini memiliki hasil yang cukup bagus, dan yang jelas ketika sudah tua ya kawan-kawan, lebih baik ya kalau pengen performanya tetap menghasilkan, setiap bulan dapat income ya dari kemangi ini, kawan-kawan sisihkan beberapa bedeng yang khusus untuk dipergunakan sebagai pembibitan, mohon maaf, pembenihan, digunakan sebagai pembenihan. Karena nantinya ketika performa kemangi yang dipanen ya, yang khusus konsumsi itu sudah habis, otomatis benih nanti sudah siap, dan ketika sudah siap tinggal kita lakukan proses namanya pembibitan kembali, dan insya Allah langsung dilakukan penanaman kembali, dan yang jelas nantinya akan panen kembali, sehingga hasil dari pemanenan tersebut secara terus-menerus semacam itu. Dan pembibitan ini kawan-kawan gunakan tanaman yang paling tua terlebih dahulu, dalam artian gini, dalam artian yang saya maksudkan adalah tanaman itu ditanam terlebih dahulu ya, jangan yang terakhir yang digunakan pembibitan. Karena nantinya kalau ini sudah, biasanya lebih baik kita pembibitan itu lebih cepat, sehingga nantinya ketika tanaman yang khususnya untuk dipanen daunnya itu belum selesai atau belum habis, setidaknya bibit itu sudah ready, benih itu sudah siap. Nah, dan nantinya setelah tanaman itu habis tinggal menanam kembali lah, semacam itu. Dan oke kawan-kawan, itu dulu informasi secara garis besar mengenai kupas tuntas dalam budidaya kemangi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan, dan yang jelas kami mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan share jika ini bermanfaat. Dan jangan lupa kami selaku pembuat video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Oke, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.